Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita semua di acara berbagi informasi. Berbagi informasi bagaimana kakak-kakak ini berjuang di perguruan tinggi negeri, baik itu dari segi kehidupannya maupun perkuliahannya. Langsung aja tanpa buang waktu, kita lanjut perkenalan dulu sama wanita-wanita tangguh ini, yang cantik-cantik ini, yang sudah bersahabat cukup lama ya, berapa tahun? Dari SMP. Jadi dari SMP yang masih alay sampai jadi wanita tangguh. Perkenalan dulu aja dari yang sebelah sana. Nama saya Konita dari Universitas UGM dengan jurusan Arsitektur Angkatan 2019. Kenalin, aku Alia, kuliah di ITB, jurusan Rekayasa Kehutanan angkatan 2018. Saya Berliana Kasabila, biasa dipanggil Salsa, dari Universitas Gadjah Mada angkatan 2018, jurusan Farmasi. Kenalin, kalau aku Marsha dari IPB, jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, angkatan 2018. Lalu aku Rara dari ITS, jurusan Teknik Kelautan angkatan 2018. Oke, tadi kan udah dikenalin semua dari nama, terus dari universitas dan jurusan. Nah, sekarang kita mau gali dulu, kan nggak mungkin dong langsung masuk universitas, itu pasti melalui dulu jalan-jalan yang mungkin bisa berliku-liku lah. Kita ceritain dulu ya, misalnya. Nah, kalian ini masuk ke universitas ternama itu dengan jalur apa? Karena ada 3 tuh, ada jalur kan? Karena ada yang SNM undangan itu kan, ada yang SBM, ada yang mandiri. Nah, itu kan jalur apa? SNM semua berarti. Kalau SNM itu berarti nilai rapotnya biasanya nih ya, encer-encer nih. Amin. Biasanya yang dikasih soal langsung jawab gitu, langsung ngerti gitu. Nah, gimana sih kalian kalau misalnya masuk kuliah? Saya tadi kan udah terima SNM. Terus kan pasti SNM itu memilih jurusan dulu. Nah, kalian milih jurusannya itu langsung cap-cip-cup atau harus Mbak saya selama 3 tahun nih Mbak baru mikir ini, atau kan dari SMA langsung Mbak saya pengen ini nih, atau gimana, atau dadakan? Dari Tara dulu. Kalau aku milih jurusan aku di ITS itu awalnya targetnya bukan jurusannya, tapi lebih ke institutnya. Aku pokoknya 3 tahun targetin di SMA itu, pokoknya aku mau kuliah di ITS. Masalah jurusan itu belakangan aku pikirin. Nah terus pas udah mau masuk pemilihan jurusan di SNM itu kayak baru ngerasa kayak apa ya yang mau aku pilih gini. Terus aku pikiran kayak, oh Batam kan dikelilingi laut kan, banyak banget itu kayak perusahaan berdasarkan bidangnya laut gitu. Terus udah kebetulan juga di ITS ada teknik kelautan gitu aja. Kebetulan masuk gitu. Yang penting dicoba-coba dulu. Lanjut ke Marsha. Kalau aku sih kurang lebih kayak Rara juga milihnya, karena Batam itu kayak daerah kepulauan, makanya milihnya itu kan kelautan. Dan juga dapat saran dari Mas Ahmad nih orang yang ada di Intens gitu pokoknya. Jadi milihnya itu ilmu dan teknologi kelautan. Disaranin ya? Iya, dulu tuh masukin nilai gitu nggak sih? Masukin nilai, terus ntar nilai-nilainya disesuaiin sama mata pelajaran apa yang cocok, yang kayak kita lebih condong kemana, ntar disesuaiin sama jurusan yang sesuai. Ya sih dulu juga kayak gitu. Sama. Kalau aku pertama emang pengennya ITB doang kuliahnya. Jadi kayak ya udahlah gimana pun caranya ITB doang, nggak mau yang lain. Jadi dari SMP udah nargetin buat masuk FTTM. Cuman FTTM tuh ya gimana ya, agak susah gitu kan, agak tinggi gitu nilainya. Jadi ya udah akhirnya mencari gimana pun kayak gimana caranya masuk ITB, apapun itu caranya. Ya udah akhirnya milih SITH karena pernah lihat alumni Intens itu dulu SITH juga. Ya udah akhirnya milih SITH, program rekayasa gitu. Lanjut, Konita. Kalau aku sih karena hobi, kan hobinya suka nggambar gitu. Terus sempat kepikiran pernah pengen ikut jurusan masuk jurusan DKV. Cuma kayak pengen
kuliah di Universitas UGM. Karena Universitas UGM itu kayak ya biar pengen aja di Jogja gitu kan, kayak di Jogja itu kayak kental budayanya tuh kayak gitu. Terus jadi Jawa gitu ya. terus jadi kenapa pengen masuk UGM itu tuh milihnya yang kayak ngegambar itu ya arsi, jadi pengen coba jurusan arsi gitu. Jadi nggak ada DKV soalnya. Lanjut, berarti kan kalau misalnya sudah lolos nih ya, udah lolos, pasti kita setelah sebelum jadi mahasiswa baru itu kan pasti ada ospek. Nah, biasanya ospek ini tuh ada kayak memori-memori yang membekas biasanya gitu. Ya mungkin memori sesuatu yang terkenang lah pokoknya. Nah, bisa nggak diceritain menurut kalian pas ospek kalian itu seperti apa? Mungkin dari Marsha dulu. Kalau ospek di IPB sendiri sebenarnya yang paling berkesan itu pas kita dapetin ada recordingnya gitu, jadi bikin formasi terus ada recordingnya. Oh, gitu. yang kayak gini-gini gitu Iya, ya? yang kayak gitu. Yang paling berkesan sih itu sebenarnya kalau misalnya kayak setiap harinya tuh mungkin sama aja sama univ lain, cuman yang paling berkesan yang itu. Oke, boleh lanjut ke Salsa. UGM ya, sama Makonita sih. Iya, Kalau UGM di sama Makonita. UGM tuh ospek disebutnya PPSMB. Iya, Apa sih pelatih. pelatihan? Ya pokoknya PPSMB itu kayak jauh banget sih sama gambaran ospek. Kalau misalkan kita baru-baru awal masuk dibilangnya ada kekerasan lah, dibentak kayak gini, itu beda. Kalau di UGM sendiri ada 2 ospek. Yang pertama ospek tingkat universitas, yang kedua tingkat jurusan fakultas. Kalau tingkat univ kita digabung dari berbagai jurusan, jadi nambah teman dulu di banyak fakultas yang lain. Itu sama sih agendanya, paling pengenalan dasar seputar kampus, tapi yang versi happy-nya, nggak yang sepaneng kekerasan gitu, nggak ada, sama sekali nggak Nggak ada senioritas lah ya. nggak ada senioritas. Sama kakak-kakaknya tuh diajak, malah interaksinya kayak seru aja, kayak have fun, main game, kayak nggak ada ya ice breaking kalau bilangnya tuh, kayak buat slow-slow-in mencairkan suasana lah bilangnya. Terus itu tadi juga ada formasi di akhir ini, pementasan masing-masing UKM, nunjukin UKM yang ada di universitas. Terus kalau misalkan dari fakultas, masing-masing fakultas sih agendanya tuh beda-beda. Kalau di farmasi ya, farmasi kan nggak ada terjun ke lapangan, jadi nggak perlu ngebentuk mental. Jadi paling ya kayak seputar pengenalan di tingkat fakultas farmasi aja, nggak yang kayak disuruh push up gitu-gitu tuh nggak ada. Tapi nggak tahu kalau di teknik gitu. Kalau teknik sih nggak yang push up juga sih, cuma kayak bener-bener agak keras, cuma nggak yang sampai fisiknya gitu, cuma kayak bentak doang. Tapi zaman sekarang emang kayaknya udah nggak ada yang seperti itu ya. Kan biasanya kan wah kampus terbaik nih biasanya ada kayak gini nih zaman dulu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, karena kan memang sebenarnya itu juga nggak layak gitu kan. Kan kita cuma butuh pengenalan. Kayak kalau untuk ospek itu kan gunanya adalah pengenalan, bukan untuk menunjukkan senioritas sebenarnya itu. Lanjut ke kalian. Oke, kalau di ITB sendiri ospek pas awal pas kita jadi maba tuh namanya OSHM, orientasi studi keluarga mahasiswa ITB. Nah itu biasanya dilaksanain cuma 3 hari doang. 3 hari ya kita jadi maba, terus ada mentornya, terus ya intinya kita ngikutin sama lah kayak yang lain, pengenalan dan sebagainya. Tapi di sini tuh kocaknya selaku maba kan kita tuh nggak tahu ya budaya di ITB tuh. Jadi akhirnya di ITB tuh kayak punya 3 divisi gitu. Jadi kayak mentor, medik, sama keamanan. Nah mentor selaku kakak pembimbing kita, medik tuh kayak bidadarinya gitu lah. Nah kalau keamanan ini kayak yang jahatnya gitu ya. Jadi kayak dia yang misalnya kita ada mobilisasi, maksudnya kita jalan dari satu tempat ke tempat lain, nanti pasti ada keamanan yang istilahnya yang bakal teriakin kita gitu, percepat langkahnya mbak, mas, deh. Pokoknya intinya supaya kita tuh bagus gitu jalannya dan hati-hati dan nggak mau, pokoknya intinya kecelakaan pas kita mobilisasi ke tempat lain tuh istilahnya dijaga sama keamanan. Nah itu sih konsepnya. Terus di ITB sendiri karena pengen di ITB dari awal, jadi kayak yang paling berkesannya tuh pas salam Ganesha. Jadi salam Ganesha tuh adalah salam
pertama kali bagi maba tuh jadi kayak ya, orang satu angkatan salam Ganesha kayak terus kayak berasa bergetar gitu hatinya ya kan gara-gara salam Ganesha antar terus kayak, jurusan ya, satu univ. iya satu univ jadi kayak satu kita yang di ospek semuanya salam Ganesha di Sabuga kita di dalam ruangan jadi kayak berasa apa ya kan dalam ruangan terus kayak jadi suaranya kekeluargaan, vibe kekeluargaannya. ya terus ya pokoknya ITB terus ya itulah terus ada orasi pelangi itu kayak itu keren sih menurutku jadi kayak dari masing-masing himpunan mahasiswa ntar mereka kayak orasi gitu dengan warna jaket himpunannya masing-masing. Nah ini salah satu jaket himpunanku jadi kayak jadi kayak di ITB semuanya dengan warnanya masing-masing gitu makanya namanya orasi pelangi dan itu keren banget. Masuk ITB. Itu promosi kayaknya masuknya susah Bu. Tapi masuk kalau promosinya gampang masuknya sih nggak masalah. Ini nih butuh yang cair nih biasanya sih. Nah langsung sih ke Rara nih ITS. Kalau di ITS itu ospeknya namanya Grigi ITS. Terus sama sih kayak yang lainnya kayak kita have fun gitu selama ospek 3 hari. Tapi ya gitu selama ospek itu ada tugas-tugasnya. Nah tugasnya itu nanti dikumpulin pas ospek hari selanjutnya. Tapi waktu hari terakhir itu ada namanya ITS cinta subuh. Bayangin aja setelah subuh berjamaah itu tuh kan jam 4 kalau di Surabaya. Bayangin aja kita bangun jam berapa, siap-siapnya lagi belum. Dan kebetulan Berarti itu belum mandi dong. kebetulan Siapa tahu dia ketiduran. Tapi ada teman aku kayak gitu. Oh ya, Rambutnya jigrok-jigrok dan kayak gini. Oh, kumpulnya di univ gitu. Kumpulnya di masjid. Oh ini karena soal jam itu Nginepnya tapi nggak nginep kan? Enggak nginep, kebetulan tapi enggak. ada yang nginep nggak teman-teman? Ada. Kayaknya ada deh Mbak yang main jauh-jauh. Terus ini tipe pesannya tuh kayak tiba-tiba suruh subuhan bareng, subuhnya jam 4, bangunnya jam berapa gitu kan. Ya udah dari sana tuh jam 3 udah siap, akhirnya langsung kucuk ke masjidnya. Ya di sana tuh kayak sholat subuh berjamaah biasa, habis lanjut ke agenda selanjutnya. Terus kalau misalkan ospek itu juga sama kayak salsa atau univ yang lain tuh ada ospek ke jurusannya, ospek ke pusatnya tuh kayak ke univnya. Terus kalau ada ospek lagi buat ke internal jurusannya. Tapi namanya kalau di ospek di jurusan tuh kaderisasi namanya. Jadi kalau di membentuk pola pikir dari mahasiswa itu untuk bisa masuk ke jurusan itu. Lebih ke mental sih ya. Iya benar apalagi kebetulan teknik Iya. kan. Kalau teknik itu memang agak emang keras ya, rata-rata cowok ya biasanya kayak Iya. gitu. Cuma sekarang kayaknya sama aja deh cewek cowok sama aja udah. Ya karena memang cewek ya memang cocok juga untuk teknik gitu kan. Nah tadi setelah kalian udah bahas tentang ospek, pasti dong kalian pertama kali injak tempat tinggal, ya kan? Nah kan perbedaan nih dari yang tinggalnya sama orang tua, yang bangun tidur udah ada sarapan, terus pulang sekolah udah ada makan siang gitu kan. Sekarang kan harus udah nyiapin diri sendiri gitu kan. Kalau nggak makan ya endingnya tipes ya. Itulah penyakit anak kos lah ya. Iya kalau nggak tipes, mah, terus pusing, demam, Kanker sih paling parah. Kanker, ada yang kanker. Di akhir bulan. Kirain sampai kanker gitu. Pokoknya sedia promah biasanya gitu kan. Nah, boleh nggak diceritain gimana kalian kan nggak mungkin datang terus dapat kos nih. Pasti nyari kos tuh biasanya juga susah gampang ini. Soalnya kan dapatnya tuh kalau yang sekali cocok, tapi ibu kosnya galak. Sekali udah nyaman, harganya kok makin naik ya, kok makin mahal ya, kayak dimanfaatin nih gitu kan. Nah gimana coba ceritain dari Rara dulu deh, kos-kosan. Kebetulan kan saya orang Surabaya, terus kayak ada banyak saudara tuh ada yang kenal kayak yang tinggal itu siapa aja gitu. Kebetulan saudara saya tuh kasih nomor kayak ibu saya di sini aja gitu. Nah datang ngecek kos-kosan ternyata saya kos sendiri gitu. Bayangin aja Gak ada orang lain gitu. Kayak aduh gimana ini? Tapi itu bukan kos-kosan baru kan? Bukan kos-kosan lama. Ada sih sebelumnya mbak-mbak, tapi kan dia tahun akhir udah lulus gitu. Tinggal cabut-cabut aja kayak mesti bekas, terus cabut. Ya udah saya tinggal di situ sendiri. Nah kebetulan itu teman-teman saya yang lain yang dari Batam itu tinggal di asrama ITS-nya. Jadi kalau Oh, ada asrama juga ya? ada. Terus kalau misalkan mau mau makan tuh gampang, tinggal bareng-bareng aja. Deket juga kok Perumdos sama asrama ITS-nya. Nah di asrama ITS itu juga tergolong murah menurut saya.
setahun itu cuma 5 juta, dan itu tuh kamarnya isi 2 orang, per orang tuh setahun 5 juta berapa gitu. Per orang kamar mandi dalam ya itu ya? Kamar mandi dalam, kamarnya tuh ada 2 orang. Tapi ada juga kayak ada blok-bloknya tuh, ada yang tinggal sendiri, ada yang satu kamar sendiri, ada satu kamar ada berempat. pilihan, Iya, ya. ada pilihan. Murah juga, terus bersih kalau di asrama ITS. ITS juga sih, kenapa saya nggak suka asrama? Tapi kalau kos-kosannya itu emang dekat gitu? Iya, di Perumdas. Oh. Jadi banyakan kalau misalkan baru-baru itu nyerangnya tuh ke Perumdasnya dulu. Perumdas itu biasa kayak dosen-dosen nyediain kos-kosan buat anak-anak di situ. Yang dosen-dosen yang punya usaha untuk kos-kosan. Kebetulan mereka kayak dapat rumah dinas Dapat gitu rumah kan. dinas. Nah, Dari biasanya dialih fungsikan Iya, jadi rumah kos-kosan dinas. gitu. Iya, iya. Ya, Tapi juga di daerah situ kan di luar juga banyak kos-kosan, terus jauh lebih enak juga lingkungannya. Nah, kalau Rara dari kos-kosan ke kelas itu gimana? Harus jalan kaki kah atau naik kendaraan? Kebetulan kan karena dekat kan satu wilayah kayak dalam satu lingkungan gitu, jadi ya kayaknya nggak perlu kendaraan juga gitu, jalan terus. Berarti ini kosan dari 15 sampai sekarang ini? Kebetulan udah pindah. Oh, udah pindah. Karena Oke. sendiri itu. Nah, itu tuh pasti biasanya Ada yang nggak ada lah yang nggak serap gitu kan, yang nggak nyaman. Nah, kosan kamu yang kedua ini gimana? Seru sih, nyaman-nyaman aja kan, lingkungannya udah pindah kan, jadi ke lingkungan Lebih yang jauh atau lebih jauh, di luar kampus, lingkungan kampus gitu. Biasanya makan waktu berapa kalau ke kampus? Jadi 5 menit, 5 menit. tapi nebeng soalnya. Oh, makanan udah nggak jalan. Udah gak jalan lagi. Oke, lanjut ke Alia deh, ITB. Dari ITS kita lanjut ke ITB. Oke. Kalau aku tuh tinggalnya di asrama karena awalnya aku emang bener-bener ngurusin buat PTN tuh semua sendiri kan, jadi kayak semuanya sendiri, jadi kayak ya udahlah manfaatin apa yang ada di kampus aja gitu. Jadi ya dengan adanya, jadi ITB udah nyediain asrama, terus juga kayak ya tinggal daftar, istilahnya kayak cuman pakai gadget doang, terus ya udah keterima gitu kan. Ya udah akhirnya aku daftar asrama dan sampai sekarang juga asrama. Tapi bedanya asrama pas tingkat 1 sama asrama tingkat 2 beda, karena tingkat 2 aku dijadiin nawar kan. Nah terus juga di Ganes 1 sebenarnya di Bandung tuh kosan lumayan mahal sebenarnya, kayak ya minimal 600-700 ribu tuh harus ada gitu minimal sebulan. Nah, jadi kayak ya lumayan mahal sih kalau dibilang dibandingin sama asrama tuh paling yang sekamar berdua 450, ya sekamar bertiga 300 ribu. Jadi kayak ya perbedaannya sangat besar gitu kan. Jadi kayak ya udahlah asrama aja gitu kan. Ya udah akhirnya asrama. Terus tingkat 2 pindah ke Jatinangor sebenarnya kosannya lebih murah sih. Kosan lebih murah di Jatinangor tuh, cuman aku lebih milih buat asrama karena ya mager mikirin pindahan yang gak jelas. Maksudnya kayak nyari kosan susah gitu kan. Ya udahlah akhirnya Pindahannya juga ribet. ya pindahannya ribet. Ya udahlah akhirnya jarak Bandung Nangor lumayan jauh. Ya udah akhirnya milih buat asrama aja. Asrama di dalam kampus kan. Jadi kayak benar-benar nggak tinggal keluar kamar terus ya jalan dikit nyampe ke kelas gitu. Jadi kayak ya sangat diuntungkan sih sebenarnya. Oh, berarti asrama deket banget gitu ya? Iya, asrama yang di tingkat 2 ini pas aku tingkat 2. Oh, ada tingkat-tingkatannya gitu? Iya, kalau pas tingkat Oh, bisa lanjut. Kamu dari semester 1 bisa lanjut ke semester 3 tuh masih bisa di asrama? enggak, kalau gini kan aku aku kan kuliah di Jatinangor. Tingkat 1-nya aku di Bandung, di Ganesa. Jadi di Ganesa itu yang boleh asrama cuma mahasiswa tingkat 1. Nah, Jadi itu posisinya jauh sama... nah kalau yang di Bandung tuh posisi asrama itu sekitar 1,5 kilo gitu kalau misalnya mau jalan. Tapi kalau misalnya mau naik angkot juga bisa sih sebenarnya. Angkot ya Oh, palingnya berarti 2.000. di kawasan Nggak di dalam kampus karena ITB Ganesa tuh kecil sebenarnya. Jadi kayak udah padat banget gitu. Jadi kayak nggak mungkin ada asrama di dalam kampus. Ya udah akhirnya asrama dibangun di dekat kampus ya, jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 kilo lah. Naik angkot, naik ojek bisa. Kalau yang tingkat 2 di dalam kampus. Lumayan enak ya, kalau Mbak itu kan di UNES, Universitas Negeri Semarang. Jadi asramanya itu kan cewek cowok itu dipisah, tapi yang enak itu yang posisi cowoknya, karena yang cowok itu hampir dekat Lebih sama dekat. universitas kampus gitu. Tapi kalau yang asrama yang cewek itu harus ada transportasi, misalnya motor atau gimana. Bahkan transportasi umum aja
susah gitu. Jadi kan kasihan. Nah, memang Mbak juga nggak ada pikiran mau asrama sih, memang pengennya ngekos aja. Ya sama, harganya juga sama kayak Rara kan 5 juta juga setahun sih rata-rata. Memang itu udah bagus banget. Kosan berstandar kosan. Kalau asrama itu kurang tahu sih, cuma kalau untuk asrama cewek jauh banget gitu, dan harus punya kendaraan sendiri gitu kan. Mungkin ya itu sih yang harus diperbaiki paling. Kalau misalkan asrama kan seharusnya biar lebih dekat gitu kan, bukan menjauhkan. Sebenarnya sama aja ya, kalau misalkan asrama lebih murah tapi mobilisasinya jauh kan harus ada pengeluaran lagi. Tapi kalau misalkan nyari daerah yang dekat. Terus lanjut coba ke Sasa. UGM. Kalau di UGM ada sama Konita ya? Iya, sekosan. Kita sekosan sekamar. Oh, sekamar. Wah. Dari Jadi batu. Kan beda tingkat. Konita ikut yang dulu pertama ngekos sendiri. Terus gara-gara Konita masuk UGM, jadi akhirnya pindah kos, nyari kosan yang bisa buat berdua. Jadi akhirnya sekamar. Itu masih di daerah UGM sih. Soalnya kalau kampus UGM tuh kan gede, jadi lebih enak kita milih kosan tuh yang emang dekat ke fakultas. Soalnya daerah fakultasnya tuh kayak dari farmasi ke FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, itu aja bisa kayak dari mana-mana ya sini Ya 1 kilo. Jauh-jauh 2 kilo juga lah mau. Jadi kayak kalau di UGM mendingan nyari kosan yang dekat ke fakultasnya langsung. Tapi kalau asramanya sendiri nggak ada banyak. Kayak Putri itu ada 3 asrama, buat yang Putra ada 3 asrama. Yang masing-masing kayak emang deketin ke daerah fakultasnya gitu. berarti kalian sendiri tapi ngekos gitu. Ngekos. Nah, itu untuk biayanya DP. Kalau ngekos tuh kalian berapa? Sebulan karena kamarnya gede, untuk 1 orang tuh harusnya 1.200.000. Tapi karena ada 2 orang kebagi jadi 1.400.000. Jadi jatuhnya seorang itu 700. Itu udah komplit banget. Udah ada dapur, udah ada kamar mandi, Kamar mandi dalam itu ya? lumayan deket sih sama fakultas, cuma 500-an meter. Kan biasa banyak kasusnya nih, kalau misalnya dia dekat kampus tuh biasanya mahal. Kalau misalnya ada pun yang murah nih, kayak kalau kampusnya Mbak ya, itu dekat mahal, sama yang murah tapi Fasilitasnya fasilitasnya ya kurang. misalnya sering kemalingan. Gitu. Nah itu sering tuh kayak gitu. Tapi kalau kalian aman-aman aja ya. Kalau kos sih jatuhnya aman, soalnya Iya. selalu ada yang jagain. Oh biasa ada yang Ada penjaga. kos, Ada kos. Tapi kadang dengerin cerita-cerita teman, mereka kompakan kan, ngontrak rumah. Nah itu tuh yang suka rawan. Iya, Kadang benar. Iya. sering kemalingan gitu sih, karena nggak ada yang jagain. Nah kalau Marsha gimana? Nah kalau IPB sendiri tuh kebetulan tingkat 1 wajib asrama. Jadi Berarti maba-maba banyak dong ya? iya, heeh. Jadi maba-maba itu wajib asrama kan, dan kalau kebalikannya Mbak, kalau Mbak kan yang cewek jauh ya dari tempat kuliahnya. Kalau IPB itu yang cewek yang deket. Itu kayak istilahnya tuh kayak kepleset aja udah nyampe gitu ke Ketiduran kuliahnya. gitu, Iya, nyampe bener. gitu ya. Jadi kalau yang cowok tuh di IPB ini, kalau tingkat 1 kan nggak boleh ini ya, nggak boleh bawa kendaraan sendiri. Jadi bisanya tuh naik bus atau naik ojek kampus, namanya Poki istilahnya. Nah, Ada jadinya ojek kok- kampus? ada ojek kampus gitu, tapi bayar sih, jauh dekat 5.000. Iya, Mendingan bayar. jauh dong Mendingan ya. jauh. Iya kan. Tapi biasanya cowok tuh naik bus sih, karena kan bus gratis. Kalau cowok tuh dari asrama ke kampus kira-kira 10 menitan. Nah kalau cewek ini yang deket banget. Nah gitu sih. Jadi waktu maba tuh nggak ada kesulitan buat nyari kosan, karena emang udah wajib asrama kan. Dan di asrama itu 1 kamar tuh 4 orang biasanya. Jadi kayak pakai kasur tingkat gitu. 4 orang. Terus tapi ada juga yang 2 orang kalau misalnya teman yang nggak jadi masuk IPB gitu sih. Dan murah banget sih, cuman bayar 1.400.000 itu setahun. Setahun untuk 2 semester. Iya, murah banget. 1.400.000 dibagi 12. Iya. Berapa itu? Bayangin tuh, murah banget kan. 100. Kepleset aja udah. Iya, bener. 100.000. Jadi cuma boleh tahun pertama ya? Iya, Kalau tahun- tahun lanjut ke tahun Nggak kedua boleh. Oh nggak boleh. Nah ini mungkin
mungkin ada adik-adik yang baru mau masuk IPB itu dipersiapkan dulu. Jadi pas ketika jadi mahasiswa baru nggak bisa sepuasnya nongkrong di kosan, udah harus nyari-nyari juga. Itu pertama asrama dulu, gitu kan, asrama. Terus ada jamalnya juga, jadi nggak bisa pulang malam. Nah, Paling telat pulang jam 9. Jam 9. Iya, jam Nah 9. itu kalau misalnya pulangnya setelah jam 10 itu gimana tuh? Nah kalau itu bisa diakalin, nginep di kosannya kanting biasanya. Kalau misalnya ada kegiatan kampus lah, ada rapat atau apa, biasanya nginep. Berarti nggak bisa izin dulu atau gimana gitu? Bisa sih, bisa dikomunikasiin ke penjaga penjaga asramanya. Kalau misalnya emang mendesak banget bisa. Nah, pemilihan tadi kan kalau di asrama itu 2 sampai 4 orang ya atau berapa? 4 orang sih maksimal. Nah, itu pemilihannya 4 orang itu Marsha yang milih atau dipilihin dari IPB-nya? Dipilihin dari IPB-nya sih, orang-orang juga random. Jadi ntar kita ada buka web gitu, ntar tuh langsung ketahuan teman-temannya siapa aja, dari orang mana aja, dan itu nggak bisa milih sendiri, dipilih sama IPB-nya langsung. Dan ruangannya juga dipilih Iya, IPB. ntar langsung ketahuan gitu kamarnya di sini, di asrama. Dia ada A1, A2 kayak banyak gitu asramanya. Ntar langsung ketahuan nih pas kita buka webnya. Misalnya saya di A1 di kamar 20, terus teman-temannya siapa-siapa aja langsung ketahuan di situ. Seru juga, Mbak juga baru denger nih kalau Jadi langsung IPB ada temen sendiri. gitu, Mbak. Jadi langsung ada temen, nggak Nggak merasa sendiri, ya. nggak merasa sendiri. Apalagi kita anak perantau ya yang biasanya sendiri gitu. Bahkan Mbak sampai lulus pun nggak tahu ada yang dari Batam gitu kan. Jadi merasa sendiri sih sebenarnya. Iya. Gitu.